Materi tentang teori pembelajaran konstruktivis sosial. Teori pembelajaran konstruktivis sosial dikembangkan oleh Vygotsky yang menekankan pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona proximal development. Zona perkembangan proksimal adalah keadaan pemahaman teoritis yang sedikit di atas tingkat pemahaman individu manapun. Pada zona perkembangan proksimal ini, siswa dapat memahami sesuatu secara efektif, namun tentunya dengan bantuan dari guru. Selain itu, teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui kontak interpersonal dan kontak intrapersonal. Kontak interpersonal itu adalah di mana siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, sedangkan kontak intrapersonal itu adalah internalisasi yang terjadi dengan diri sendiri. Teori konstruktivis sosial memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, belajar itu aktif, di mana siswa bukan penerima pasif informasi, melainkan mereka mengkonstruksi sendiri atau membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, eksperimen, dan interaksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu pengetahuan bersifat konstruktif, di mana siswa sendiri yang mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka dapat dan menghubungkannya dengan pengalaman-pengalaman pengetahuan yang telah ia dapat. Karakteristik yang ketiga yaitu, menurut teori ini, interaksi sosial menjadi sangat penting karena melalui interaksi sosial ini, siswa dapat menerima pengetahuan. Yang berikut yaitu situasi dan konteks pembelajaran berlangsung menjadi sangat penting dan ikut berpengaruh dalam membentuk pemahaman siswa tentang suatu masalah atau suatu hal. Karakteristik yang kelima yaitu guru bertindak sebagai fasilitator, di mana guru memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa dalam mereka mengerjakan suatu hal. Guru juga menyediakan sumber daya seperti buku, modul, dan lain-lain untuk mendukung pembelajaran bagi siswa. Yang berikutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari teori konstruktivis sosial. Yang pertama yaitu kelebihan. Ada 5 kelebihan dari teori ini, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa didorong untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui eksplorasi, menemukan, dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial. Kelebihan yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Kelebihan yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, di mana dalam teori ini, dalam pembelajaran ini, siswa didorong untuk berpikir kritis, menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri. Yang keempat yaitu memperkuat pemahaman konseptual siswa melalui interaksi sosial dan scaffolding dari guru, sehingga mereka dapat memperdalam pengetahuannya dengan bantuan orang-orang tersebut. Kelebihan yang berikutnya yaitu mendorong kolaborasi dan kerjasama antar siswa. Teori ini menekankan pada interaksi sosial sehingga mendorong siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang berikutnya yaitu kekurangan dari teori ini. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan guru yang terampil, di mana guru harus memiliki kemampuan khusus
kemampuan atau keterampilan khusus untuk memfasilitasi pembelajaran konstruktivis dan memberikan scaffolding yang tepat pada siswa. Kekurangan yang berikutnya yaitu membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Dan kekurangan yang terakhir yaitu berpotensi misinformasi, di mana ketika siswa tidak mendapat bimbingan yang tepat, maka siswa akan mendapat pengetahuan yang salah atau tidak akurat. Yang berikutnya adalah penerapan dalam konteks pembelajaran. Penerapan yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif. Ada diskusi kelompok, peer teaching, dan proyek kelompok, di mana diskusi kelompok ini guru bisa membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil agar melalui diskusi kelompok ini siswa dapat bertukar informasi, ide-ide, dan pengetahuan mereka. Yang kedua yaitu peer teaching, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengajarkan teman sebayanya agar temannya bisa ikut berpikir secara mental, dan dengan ini dapat memperkuat skill komunikasi siswa. Yang berikutnya yaitu proyek kelompok. Siswa diberikan tugas kelompok untuk mengerjakan sebuah proyek sehingga mereka bisa bertukar informasi lewat tugas proyek ini. Penerapan dalam konteks pembelajaran yang kedua yaitu scaffolding, di mana di sini guru memberikan dukungan kepada siswa sehingga siswa dapat dibantu dalam mengerjakan sebuah masalah atau dalam mengartikan sebuah konsep pembelajaran. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Karena dengan menggunakan teknologi ini dapat menjembatani antara pengetahuan yang dimiliki siswa dan pengetahuan yang ingin mereka cari lebih lanjut. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis konteks, di mana guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata atau konsep yang nyata agar siswa dapat lebih mudah mengartikan sebuah konsep atau materi yang sedang mereka pelajari. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu teori konstruktivis sosial adalah teori yang menekankan pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain. Teori ini memiliki beberapa karakteristik yaitu pembelajaran aktif, pengetahuan bersifat konstruktif, interaksi sosial yang penting, situasi dan konteks pembelajaran yang berlangsung, dan guru berperan sebagai fasilitator.